Oke, haleluya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Dan kembali lagi dengan saya Willy Marpaung di channel YouTube saya, di program Hashtag Jadi Berkat dan di program Inspirasi Remaja, di mana saya akan bahas mengenai kehidupan anak-anak muda, ya kan. Saya akan bahas mengenai bagaimana permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di kalangan anak-anak muda. Dan saya berharap channel ini, video ini bisa memberkati teman-teman sekalian dan juga bisa menguatkan teman-teman sekalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini, kemudian tekan tombol loncengnya, teng-teng, kemudian like, comment, dan juga share, sehingga semakin banyak orang yang diberkati. Karena kalau kita diberkati, maka kita harus jadi berkat. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai move on. Nah, ini banyak anak-anak muda nggak move on, ya kan? Karena saya udah banyak konseling sama anak-anak muda, ya kan? Udah banyak konseling sama orang-orang yang baru putus dari pacarnya. Dia tahu pacarnya itu sudah tidak punya karakter yang baik, pacarnya itu sudah tidak buat dia nyaman, dia pacaran tidak damai sejahtera, lalu dia putuskan, dia yang nggak move on, sakit jiwa. Saya nggak tahu lah, ya kan, kayak mana kalau jadi perempuan. Tapi kalau saya laki-laki, ya, kalau saya diputusin, saya nggak move on. Dan saya itu move on-nya paling, ya, saya itu saya itu orang yang cepat move on, ya kan. Karena ya sebenarnya gampang sih mendapatkan cewek. Tapi sampai sekarang jomblo. Kenapa? Karena saya udah tahu bahwa gampang memang mendapatkan pacar yang biasa-biasa, gampang memang mendapatkan wanita yang biasa-biasa, tapi mendapatkan wanita yang takut akan Tuhan itu, aduh. Karena kalau takut akan Tuhan itu mencakup semuanya, ya kan. Karena takut akan Tuhan itu dipuji-puji, kata Amsal. Nah, gini, jadi move on. Banyak orang yang susah move on ketika dia sudah putus dari pacarnya. Ya mungkin teman-teman yang baru putus daripada pacar, hari ini mari move on, ya kan. Move on itu bukan berarti melupakan, tapi move on itu artinya merelakan. Ya, saya buat kata-kata demikian karena apa? Karena kalau move on itu katanya melupakan, kita nggak bisa lupakan bagaimana mantan kita kecuali kita hilang ingatan, ya kan, geger otak, ya kan. Saya berharap mana ada teman-teman yang mau geger otak, ya kan. Jadi kalau move on itu artinya bukan melupakan, tapi merelakan dia dengan orang lain, merelakan pasangan kita bisa berjalan dengan orang lain, bisa berpacaran dengan orang lain. Itu artinya kita merelakan, kita mengikhlaskan dia, kita melepaskan dia, oke? Nah, jadi bukan berarti melupakan, ya kan. Nah, lalu bagaimana? Boleh nggak berhubungan dengan mantan? Boleh. Kita kan harus mengasihi, ya kan. Kita harus berdamai dengan semua orang. Kita harus bergaul dengan semua orang, ya kan. Tapi kalau memang mantanmu nggak mau bergaul denganmu, ya itu urusan dia. Yang penting kita tidak ada dendam, tidak ada benci, oke? Nah, kemudian move on itu kan tadi saya bilang merelakan, ya kan. Merelakan supaya dia itu bisa berjalan dengan orang lain, dan kita pun bisa berjalan dengan orang lain lagi, ya kan. Nah, jadi ada beberapa tips move on lah yang mau saya berikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, teman-teman harus terima kenyataan. Kalau orang mau move on tapi dia tidak bisa terima kenyataan, aduh, itu gawat, ya. Ujung-ujungnya kalau engkau tidak menerima kenyataan, engkau malah menyalahkan Tuhan. Banyak orang tidak terima bagaimana hidupnya. Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku bisa putus dari pacarku, dari ini kok? Padahal kamu udah cocok, udah lama berpacaran. Dan lama-lama dia bisa menyalahkan Tuhan. Oh, ini gara-gara Tuhan, supaya Tuhan gak adil. Kenapa orang melakukan hubungan seks di luar nikah bisa langgar, tapi kami yang hidup kudus? Tapi gini, dengarkan baik-baik. Bukan berarti engkau tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, hubunganmu itu baik. Belum tentu. Karena apa? Karena itu adalah hal yang salah dalam pacaran. Dan kalau memang hubunganmu baik adanya, ya hubungan yang baik itu bukan hanya berarti tidak ada kenajisan. Hubungan yang baik itu adalah komunikasi yang baik, adanya penerimaan, adanya komitmen, adanya keseriusan. Bukan soal-soal seks itu, ya kan. Tapi memang seks itu nggak boleh dalam pacaran. Nah, jadi pertama kamu harus bisa terima kenyataan. Terima kenyataan bahwa bukan dialah pasangan hidupmu. Terimalah bahwa kenyataan bukan dialah jodohmu. Oke, tapi kalau kamu bilang, alah Bang Willy jodoh kan gak kemana, itu terserahmu lah, ya kan. Tapi kamu harus terima kenyataan bahwa kamu sudah putus dari dia. Kamu harus terima kenyataan bahwa kamu itu udah gak jadi pacarnya lagi. Kamu harus terima kenyataan bahwa kamu itu mantan dia. Dia itu mantanmu. Kamu harus terima kenyataan itu, oke. Nah, yang kedua, kamu harus kuatkan diri. Kamu harus tabahkan hati. Kamu harus bisa menguatkan diri, ya kan, menyemangati diri supaya apa? Supaya kamu bisa melangkah maju. Nggak mungkin kamu itu terus-terusan sedih. Yang capek saya.
Kak Billy, aku sedih. Nah, dia sama pacarnya. Iya kan? Kamu harus tabahkan diri di sini. Kamu perlu berdoa, kamu minta Roh Kudus menolongmu. Karena Alkitab menuliskan dalam Yohanes 14, Roh Kudus itu penolong, ya kan? Roh Kudus itu penolong kita, dia selalu menyertai kita. Jadi minta pertolongan Tuhan supaya kamu bisa move on dari mantan kamu dan kamu bisa kuat. Kamu bisa menambahkan hati dan kamu melangkah maju, merelakan dia dengan orang lain, dan dengan iman kamu melangkah bahwa kamu akan dapatkan yang terbaik, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, kamu harus bergaul. Ya, bukan berarti karena tidak ada karena kamu baru putus kamu nggak bergaul. Jangan, kamu harus tetap bergaul. Justru waktu kamu baru putus kamu harus bergaul, ya kan? Kamu harus lagi bergaul. Saya selalu buat kata-kata seperti ini: tingkatkanlah kuantitas dan kualitas pergaulanmu. Jadi bukan hanya berbicara mengenai kuantitas tapi kualitas. Karena apa? Karena kalau kamu mau cari pasangan hidup itu adalah orang-orang yang ada di sekitarmu nantinya. Pacarmu itu biasanya adalah orang-orang yang di sekitarmu. Jodohmu itu biasanya adalah orang-orang yang di sekitarmu, ya kan? Biasanya mungkin teman di sekolah atau adik kelas, kakak kelas, ya kan? Kemudian teman-teman di pekerjaan. Itu rata-rata orang-orang yang bisa mendapatkan pasangan. Sangat jarang orang, ya. Saya tinggal misalnya di Medan, lalu ada orang di Toraja, lalu kami berjodoh. Jarang, tapi memang ada seperti itu, ya kan? Nah, tapi orang-orang atau orang-orang di sekitarmu itu salah satu dari jodohmu. Jadi kamu harus perluas orang-orang di sekitarmu. Kamu harus perluas pergaulanmu dan tingkatkan kualitasnya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan mantanmu. Ya kan, itu kamu akan mau dapatkan pasangan hidup yang jauh lebih baik daripada mantanmu, ya kan? Kalau misalnya engkau nggak dapat yang lebih baik, malah lebih buruk dari mantanmu, alah tuh apa sama dia? Iya kan? Karena kalau kita putus dari seseorang lalu kita mau pacaran sama yang lain, maka artinya kita mau dapat yang lebih baik dari dia, ya kan? Nah, jadi yang pertama tadi kita menambahkan hati. Yang kedua yang pertama kita harus terima kenyataan. Yang kedua kita harus menambahkan hati, menguatkan hati. Yang ketiga kita harus pergaulan, ya. Terus bergaul, tetap bergaul. Dan yang keempat, ambil sisi positif. Apa sisi positifnya? Mungkin waktu engkau sama dia, engkau gak punya waktu untuk keluarga, engkau gak punya waktu untuk teman, engkau gak punya waktu untuk sahabat, dan jangan-jangan engkau gak ada waktu untuk Tuhan. Engkau gak ada waktu untuk berkarya, engkau gak ada waktu untuk bekerja, prestasimu menurun. Coba cek, koreksi. Ya, jadi di sini kamu bisa mengambil sisi positifnya. Kamu koreksi apa kesalahanmu waktu engkau berpacaran dengan mantanmu dan engkau ubah itu supaya engkau bisa move on. Dan percayalah, kalau kamu bisa mendapatkan apa yang perlu dikoreksi daripada masa lalumu itu dengan mantanmu itu, maka kamu akan bisa move on dan kau bisa berkata, bahwa memang bukan dengan dia lah yang terbaik, ya kan? Bahwa banyak kesalahan yang aku lakukan waktu bersama dia, ya kan? Jadi itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, punya pola pikir, punya prinsip, ya. Saya selalu bilang ini, punyai pola pikir bahwa bukan dia yang terbaik. Kenapa? Karena kamu tulus mencintai dia, tapi mungkin dia selingkuh, dia ngajak kamu melakukan hubungan seks, atau hubungan kalian gak harmonis, dia cuek, dia marah-marah, dia bosan, iya kan? Jadi jelas bukan dia yang terbaik. Dan kamu harus punya pola pikir bahwa kamu akan dapatkan yang lebih baik dari dia, iya kan? Karena begini, waktu kau pacaran sama seseorang, misalnya nih, saya pacaran dengan salah satu malaikat. Ya, karena ada orang yang mengatakan kiranya Tuhan memberikan angel yang baik buatmu, ya kan? Dan saya ingat ternyata mantan saya namanya Angel, ya kan? Dan saya baru berpikir, waduh, berarti saya pacaran sama malaikat kalau kau katakan kira Tuhan memberikan angel ya. Ya, saya nggak mau sama malaikat, saya mau sama manusia. Ya, kenapa? Karena kalau malaikat udah nikah nggak bisa dipeluk nanti. Kalau wanita kan bisa, tapi udah nikah nanti, ya kan? Karena jadi misalnya gini, saya pacaran dengan seseorang, yang nggak salah Angel namanya, misalnya si A, ya kan? Saya kan berpikir dia yang terbaik. Waktu saya pacaran dengan dia, saya jalani hubungan saya dengan dia, saya itu punya pikiran, ya, punya mindset dia yang terbaik buat saya. Tetapi ketika putus, kita kan tahu, berarti dia nggak terbaik. Nah, untuk bisa move on, kita harus punya pola pikir dia bukan yang terbaik. Walaupun pada awalnya kita percaya dia yang terbaik, tapi ketika putus kita harus
buat statement yang baru, dia bukan yang terbaik. Kenapa? Karena putus. Iya kan? Kalau dia terbaik gak mungkin putus. Jadi hari ini tolonglah jomblo-jomblo yang baru jomblo ya kan? Baru-baru jomblo ya kan, move on. Gak usah terlalu frustasi. Masih banyak kok laki-laki dunia ini, masih banyak perempuan di dunia ini ya kan. Jadi punya pola pikir bahwa dia yang terbaik ya kan. Jangan katakan, aduh Bang Willy, gak ada memang yang kayak dia lagi, aku sayang kali sama dia, gak ada lagi yang kayak dia. Ya memang gak ada lagi yang kayak dia, tapi yang lebih baik dari dia banyak. Buka matamu, yang lebih baik dari dia banyak. Lalu kau katakan, aku gak bisa hidup tanpa dia Bang Willy. Saya selalu katakan seperti ini. Berapa tahun umurmu? 19 tahun. Berapa lama kalian pacaran? 2 tahun. Jadi umur dari lahir sampai 17 tahun, engkau hidup pakai apa? Iya kan? Kau hidup pakai apa ya kan? Jadi kau bisa hidup. Jadi itu, aduh, itu kata-kata yang hanya yang sering kamu dengar di TV ya kan. Tapi sebenarnya kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Kita bisa hidup tanpa mantan kita ya kan. Karena apa? Karena pasti ada yang terbaik. Itu aja. Pasti ada yang terbaik ya kan. Tuhan pasti berikan yang terbaik buatmu. Jadi hari ini punya pola pikir bahwa mantanmu itu bukan yang terbaik, dan percayalah, engkau harus bisa maju, engkau harus bisa dapatkan pasangan hidup yang lebih baik. Video sebelumnya saya udah bahas mengenai jomblo, karena engkau yang baru putus dan supaya mau move on, maka engkau tuh jadi jomblo. Iya kan? Kalau dia putus, lalu dia itu jadi dia move on, dia jomblo kan? Nah, kamu perlu lihat video itu mengenai jomblo supaya kamu itu mengerti ya kan, apa yang harus kamu lakukan saat kamu jomblo ya kan, karena nggak baik kalau lama-lama sendiri ya kan. Move on itu memang butuh waktu, move on itu memang butuh proses, tapi jangan terlalu lama, jangan berlarut-larut ya kan. Capek tiap hari tiap hari ngechat orang-orang yang dia tahu yang bisa memotivasi ya kan, tiap hari ya kan. Tapi kalau teman-teman ada yang mau dikuatkan, saya bisa menguatkan teman-teman ya kan. Ya karena sebelum video ini saya buat ya, mulai dari orang yang gak saya kenal sampai sahabat dekat saya, semuanya bahas tentang percintaan sama saya. Tolong dulu. Saya ini saya buat video ini pas malam minggu loh ya. Saya masih sendiri, tapi saya bahagia. Karena apa? Karena saya jadi jomblo yang berkualitas ya kan. Ngapain sedih-sedih nanti lah itu ya kan. Pasti ada jodoh itu gak akan kemana ya kan. Asal kita mencarinya, asal kita hidup dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Nah, ini dia video mengenai move on. Saya berharap ini bisa memberkati teman-teman sekalian. Dan ayo move on. Kamu akan dapat yang lebih baik daripada mantanmu. Dan jangan lupa subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya, teng, supaya setiap ada video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Pelan-pelan supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi daripada channel ini ketika ada video baru yang diupload. Kemudian silakan like. Lalu apabila teman-teman mempunyai pertanyaan yang mau dibahas dalam channel ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga